Assalamualaikum Pak Hakim, saya Nur Wahid Dayu dari redaktor majalah dan broadcast Alimdad mau bertanya-tanya tentang Pondok Limbah Pondok Pesantren Alimdad ya Pak. Bapak Hakim sebagai pengurus apa di Pondok Limbah Alimdad? Saya sebagai penanggung jawab untuk Pondok Limbah ini dari MTS, Aliyah, Madin, semua yang keterkaitan dengan pondok, penanggung jawab Pondok Limbahnya saya. Mengajar di Pondok Pesantren Alimdad juga Pak? Alhamdulillah juga ikut mengajar untuk kegiatan Madin juga, kegiatan pengajaran Quran dan lain-lain. Mengampu mata pelajaran apa Pak? Untuk di Madin kita di Tuhfatul Atfal, kalau untuk yang di luar Madin yaitu di Al-Quran. Bagaimana kondisi sampah di Indonesia Pak? Kalau ditanya kondisi sampah di Indonesia ini memprihatinkan ya, karena belum banyak orang yang bisa mengatasi sampah, masih sebatas memindah permasalahan sampah, berarti belum bisa mengatasi. Banyak orang yang bisa memindah masalah, cuman belum banyak yang bisa menyelesaikan masalah khusus untuk sampah. Ini pandangan saya untuk sampah yang ada di Indonesia sini. Makanya Pondok Pesantren Alimdad ini bagaimana caranya walaupun hanya berapa persen ikut program pemerintah supaya bisa mengatasi sampah, bukan hanya memindah masalah sampah saja. Pondok Pesantren Alimdad terkenal sebagai pesantren yang peduli lingkungan atau persoalan sampah dan pernah meraih penghargaan Kalpataru. Sejak kapan Alimdad peduli terhadap persoalan sampah, Pak? Kalau kita tanya untuk peduli sampah ini sudah berapa ya? Sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Berarti pada tahun 98, 99, 2000 itu sudah mulai peduli dengan sampah. Cuman karena dulu santri itu belum banyak, masih sekitar 10-15 orang, jadi belum kelihatan sekali pengolahan sampah itu. Beda kalau dengan sekarang sudah di atas 1000. Berarti sudah harus kita bagaimana caranya sampah ini bisa kita olah supaya bisa kita santri bisa menyadari dengan adanya pengolahan sampah ini, kita berarti mengikuti visi misi pondok pesantren yang berwawasan lingkungan hidup. Bentuk kepedulian Alimdad berupa apa, Pak? Untuk Alimdad ini kepeduliannya salah satunya adalah sampah yang dari segala penjuru pondok, putra dan putri ini dikumpulkan jadi satu, kita olah, kita pilah supaya kita bisa satu mengambil sisi ekonomisnya. Di samping kita bisa menjual yang lebih tinggi, kita juga bisa membuat anak-anak mengerti bagaimana sampah selanjutnya prosesnya, bagaimana sampah ini dipilah menjadi apa. Ini untuk pengajaran pendidikan karakter anak-anak supaya anak-anak ini bisa sedini mungkin peduli dengan lingkungan hidup. Nah, ini adalah salah satu cara Alimdad bagaimana supaya Alimdad ini bisa ikut program pemerintah yaitu peduli dengan lingkungan hidup. Bentuk kegiatan di Pondok Limbah berupa apa saja, Pak? Kalau bentuk kegiatannya mulai dari anak-anak yang kelas 7, 8, 9, di samping mereka ada life skill itu adalah kegiatan yang bagaimana dalam masa-masa pelajaran mereka diizinkan untuk mengolah limbah atau perkenalan dengan limbah, supaya dari sekian banyak anak ini dalam waktu 1 bulan mungkin sekali atau 3 bulan sekali mereka bergilir untuk mengolah, untuk memilah sampah, supaya mereka bisa tahu tidak hanya teori saja tapi juga praktek. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Pondok Limbah, Pak? Yang terlibat di Pondok Limbah ini 90% adalah santri semua. Hanya meliputi pengurus ada, pembimbing ada, santri yang masih sekolah juga ada,
Tapi khusus yang di Pondok Limbah ini yang setiap harinya adalah santri pengabdian dan santri yang bertugas di Pondok Limbah, yang tugasnya mereka adalah memilah, memilih serta mengoperasikan sampah ini bagaimana bisa teratasi. Apa saja dampak adanya pondok limbah bagi pesantren dan masyarakat sekitar, Pak? Ya, jelas, pasti dampaknya ada. Dampak positifnya jelas. Bisa kita rasakan langsung. Seandainya dari 1.000 anak ini, atau mungkin 1.000 lebih, jika mereka sampahnya tidak diolah, sisi negatifnya adalah pasti akan berdampak buruk pada lingkungan. Kalau kita olah, pasti akan berdampak positif. Dan nilai positifnya itu tidak cuma hanya sebatas sampah bersih saja, tapi juga ada nilai sisi ekonomis. Ini adalah segi positifnya. Jadi kalau sampah itu kita olah, dampak positifnya dari desa ada. Kenapa? Karena sampah bisa ditasarufkan kepada tempat yang lebih bagus, bisa lebih bernilai, bisa lebih bersih. Kalau tidak diolah, ya mohon maaf, lama-lama nanti sampah ini akan berbau dan mengganggu terhadap warga sekitar, serta anak-anak pondok pun akan terganggu dengan bau sampah tersebut karena tidak diolah, atau dampak-dampak penyakit yang lain. Karena kalau sampah itu sudah berbau, sudah menimbun, maka sampah tidak bisa kering dan penyakit ada sumbernya di situ. Apa pesan Bapak kepada Sobat Alimdat terhadap persoalan sampah, Pak? Mulailah sedini mungkin kita itu untuk peduli dengan yang namanya sampah. Belajarlah kita untuk bersih-bersih, karena tidak hanya untuk kita sendiri, tapi sudah menyangkut untuk teman-teman yang lain, bahkan untuk keluarga-keluarga yang lain. Dengan kita memulai sebersih mungkin, sedini mungkin kita itu mulai untuk mengolah sampah ini, maka dampaknya sudah bukan di keluarga kita lagi, tapi sudah sampai cucu-cucu kita nanti. Karena apa? Tinggalan kita adalah sesuatu hal yang urusannya dengan sampah, dan ini akan kita rasakan pada cucu-cucu kita. Nanti kalau kita sekarang sudah bisa memilah sampah, maka cucu kita nanti akan mendapatkan dampak yang positif. Terima kasih Bapak sudah mau kami wawancarai. Apabila kami ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.